Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Oktaviana dengan NPM 073822111058. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses ekstraksi titanium. Pertama-tama kita akan masuk ke Ganesha titanium terlebih dahulu. Jadi, titanium adalah unsur logam dengan simbol Ti dan nomor atom 22 yang termasuk golongan logam transisi dalam tabel periodik. Ditemukan pertama kali oleh William Gregor pada tahun 1791 dan dinamai oleh Martin Heinrich Klaproth. Nama ini diambil dari kata titan dalam mitologi Yunani yang berarti makhluk kuat, mencerminkan sifat logamnya yang tangguh. Titanium memiliki sifat fisik dan kimia, yaitu berwarna abu-abu keperakan, ringan tapi kuat, memiliki titik lele tertinggi yaitu kurang lebih dari 1668 derajat Celcius, tahan terhadap porosi udara, air laut, dan asam lemah, serta bersifat paramagnetik dan konduktor listrik yang baik. Titanium tidak ditemukan sebagai logam murni, melainkan dalam bentuk mineral limonit FeTiO3 dan rutil atau TiO2. Karena sifatnya yang kuat dan tahan karat, titanium digunakan dalam industri pesawat terbang, kapal, alat medis, industri kimia, dan bahan pigmen untuk cat dan kosmetik. Kemudian kita masuk ke cara penambangan titanium. Untuk cara penambangan titanium ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada penambangan aluvial dan yang kedua ada penambangan terbuka. Jadi di sini kita akan membahas penambangan aluvial terlebih dahulu. Metode ini paling sering digunakan karena sebagian besar titanium ini berada dalam pasir pantai atau endapan aluvial. Adapun untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu eksplorasi atau survei lokasi. Nah, di sini kita menentukan area yang mengandung mineral berat seperti ilmenit, rutil, zirkon, dan juga magnetik. Kemudian yang kedua ada penggalian atau penyedotan pasir mineral. Di sini kita bisa menggunakan alat berat seperti dragger atau kapal penyedot pasir dan juga kita bisa menggunakan ekskavator. Bahan yang diambil berupa campuran pasir, lumpur, dan juga air. Yang ketiga yaitu tahap pencucian. Campuran pasir dialirkan menggunakan air untuk memisahkan mineral berat dan pasir ringan. Kemudian yang keempat ada tahap pemekatan atau konsentrasi. Mineral berat kemudian dikumpulkan dan dipisahkan lebih lanjut menggunakan magnetic separator dan juga menggunakan elektrostatik separator. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk mendapatkan konsentrat ilmenit dan juga rutil berkadar tinggi. Kemudian kita masuk ke tahap penambangan yang kedua yaitu penambangan terbuka atau open pit mining. Metode ini dilakukan apabila titanium berada dalam batuan keras, misalnya batuan beku kayak ilmenit. Untuk tahap-tahapnya yang pertama yaitu ada pembersihan lahan dan pengupasan tanah penutup. Di sini tanah bagian atas diangkut untuk membuka lapisan biji. Yang kedua yaitu ada penggalian biji. Bisa menggunakan alat berat seperti ekskavator, drilling mesin, dan juga blasting atau peledakan ringan. Yang ketiga yaitu pengangkutan ke fasilitas pengolahan. Pada tahap ini biji dibawa ke pengolahan untuk dihancurkan atau crushing dan juga dilakukan grinding. Dan yang keempat yaitu konsentrasi mineral. Dilakukannya pemisahan menggunakan alat gravitasi magnetik atau flotasi untuk memisahkan ilmenit, rutil dari mineral pengotor seperti besi, silika, dan juga alumina. Kita masuk ke pengolahan dan ekstraksi. Tahap utama dalam pengolahan titanium meliputi tiga. Yang pertama yaitu pemurnian biji menjadi titanium tetraklorida atau TiCl4. Kemudian yang kedua ada reduksi TiCl4 menjadi logam titanium, dan yang ketiga ada pemurnian dan pembentukan logam. Tahap pertama dimulai dengan pemurnian biji. Biji ilmenit atau rutil direaksikan dengan gas klorin dan arang pada suhu sekitar 900 derajat Celcius di dalam reaktor tahan panas. Reaksi ini menghasilkan titanium tetraklorida atau TiCl4 yang berbentuk cairan bening dan mudah menguap. Namun, TiCl4 yang dihasilkan masih mengandung berbagai pengotor seperti besi klorida atau FeCl3 dan vanadium oksiklorida atau VOCl3, sehingga perlu dimurnikan kembali melalui distilasi fraksionasi untuk mendapatkan TiCl4 murni yang siap digunakan pada tahap berikutnya.
Kemudian tahap kedua adalah reduksi TiCl4 menjadi logam titanium yang dilakukan dengan proses Kroll, metode paling umum di industri. Dalam proses ini, TiCl4 yang telah dimurnikan dialirkan ke dalam reaktor berisi magnesium cair pada suhu antara 800 sampai dengan 900 derajat Celcius di bawah atmosfer, insert gas argon agar tidak bereaksi dengan udara. Reaksi antara TiCl4 dan magnesium menghasilkan titanium logam dalam bentuk spons, serta magnesium klorida sebagai produk samping. Setelah reaksi selesai, campuran didinginkan, kemudian MgCl2 dan sisa magnesium dihilangkan melalui destilasi vakum, sehingga diperoleh titanium spons murni. Pada tahap ketiga yaitu pemurnian dan pembentukan logam titanium. Titanium spons yang dihasilkan masih berpori dan belum padat, sehingga perlu dilebur menggunakan tanur busur listrik atau electric arc furnace dalam kondisi hampa, udara atau gas inert untuk mencegah oksidasi. Setelah dilebur, logam dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk batang titanium atau ingot. Ingot ini kemudian dapat diproses lebih lanjut melalui penempaan, pengerolan ataupun percetakan menjadi berbagai bentuk produk sesuai kebutuhan industri. Dalam beberapa kasus, titanium juga dicampur dengan logam lain seperti aluminium dan vanadium untuk membentuk paduan atau alloy yang lebih kuat. Contohnya pada paduan titanium 6 aluminium 4 vanadium yang banyak digunakan di industri pesawat terbang. Sekian presentasi dari saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.